الله الكافي ربنا الكافي قصدنا وجدنا الكافي لكل كافي كافنا وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah Masjid Al-Khair yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di hari yang insyaallah berkah ini kita kembali berkumpul bersama dalam kajian tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini membawa ribuan rahmat, ribuan berkah, ribuan kebaikan buat kita semua. Tidak semata-mata satu kaum berkumpul kemudian mereka tidak berzikir dan tidak bersolawat. Ma min qaumin lam yadhkurullah wa lam yusallu nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu kaum ketika mereka berkumpul bersama tidak diadakan zikir, salawat kepada Nabi, illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah, melainkan mereka akan ditimpa penyesalan pada hari kiamat dikarenakan tidak berzikir dan tidak bersolawat ketika mereka berkumpul. Zikir dan solawat adalah amalan sunnah, sementara ta'lim belajar adalah hukumnya wajib. Kalau zikir saja yang sunnah sudah dianggap seperti itu, apalagi kalau tidak ada ta'lim kajian. Artinya apa? Artinya ketika ada seorang berkumpul bersama diisi minimal dengan zikir, dengan sholawat, apalagi diisi dengan kajian-kajian, maka insya Allah pada hari kiamat nanti mereka akan mendapatkan keberuntungan. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian tafsir kita. Syukur. Alhamdulillah, kita sudah sampai di surah Al-Lahab. Sebelumnya kemarin nanya ke DKM bagian apa sekarang? Al-Ikhlas kata Al-Ikhlas. Untungnya belum diterangkan Pak, karena sudah dibahas alhamdulillah bulan kemarin. Sebelum kita kaji surat Al-Lahab, alangkah baiknya kita sama-sama membaca surat ini. Sudah hafal Pak suratnya? Pasti Pak ya, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه سيصلى نارا ذات لهب وامرأته سيصلى نارا ذات لهب حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. lemes amat suaranya, belum sarapan ya. Yang keras Pak, biar ngantuknya hilang, suaranya yang keras, dan biar setan yang mendengar suara kita lari. Hikmahnya suara dikeraskan. Kalau menurut Umar bin Khattab, yang pertama bisa melawan rasa ngantuk. Yang kedua bisa membuat syaitan lari. Dalam sebuah riwayat pernah Rasulullah SAW mendatangi tempat Abu Bakar Siddiq, ingin tahu bagaimana sholat malamnya Abu Bakar. Pas datang ke tempat beliau, Abu Bakar memelankan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Pelan. Begitu ke Umar bin Khattab, kebalikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Keras Umar. Beda dua sahabat ini. Abu Bakar pelan, Umar keras. Singkat cerita, ditanyalah kedua sahabat ini. Abu Bakar ditanya, kenapa sholat malam pelan suaranya? Dan Umar ditanya, kenapa sholat malam keras suaranya? Abu Bakar berkata, karena aku bermunajat kepada zat yang tidak tuli, zat yang maha mengetahui. Aku bermunajat seakan-akan aku melihat beliau. Jadi untuk apa dikeraskan? Aku menganggap Allah depanku, dia mendengar ucapanku, kata Abu Bakar Siddiq. Kata Umar apa? Kalau dia bukan lain lagi. Kalau beliau mengatakan, saya keras suara yang pertama agar hilang rasa ngantuk. Hilang ngantuknya Pak. Yang kedua, agar setan lari dengan suara kita. Ternyata hikmahnya itu dikeraskan suara. Yang dikeraskan ada sumbernya, yang dipelankan juga ada sumbernya. Nabi SAW membenarkan keduanya. Abu Bakar benar, Umar pun benar. Jadi boleh-boleh saja dipelankan atau dikeraskan. Jadi makanya tadi pas baca Al-Quran lemas-lemas, sudah ngantuk bacanya lemas, tak mengantuk kita. Ya Allah, sebelum kita kaji isi ayat ini, sedikit kita akan kaji dari sisi tajwidnya ya. Dalam ayat ini, yang pertama Allah mengatakan tabbat yada abi lahabim wa tab, ada ba ditasydid wa tab
ba ditasydid. Ba termasuk huruf qalqalah. Ba ju di to qa qalqalah. Huruf qalqalah apabila bertasydid wajib ditahan pantulannya. Wajib ditahan pantulannya, jangan langsung dimantulkan. Jangan begini, tabbat yada abi lahabin wa tab, tanpa menahan ba-nya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kenapa? Dengan kita tidak menahan ba, sama dengan menghilangkan satu huruf Al-Quran. Bahkan dua, satu bertasydid, satu tidak bertasydid. Asal kata watabba, watababa asalnya. Watababa, ada dua ba di sini. Kemudian setelah tababa, ba pertama dimatikan karena hendak diizghamkan. Jadilah tabba, tabba. Setelah itu baru menjadi tasydid. Jadi kalau kita menemukan huruf qalqalah di tasydid wajib ditahan baru pantulkan. Karena apa? Karena menghilangkan huruf Al-Quran satu. Kita ulang lagi ya, sekali lagi ya. Ditahan, pantulkan suaranya yang agak keras sedikit ya. Sekali lagi kita baca nih. Satu ayat saja ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Mari. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, tahan dulu. Sama seperti mewakafkan ada huruf terakhir dua, misalnya seperti kata qadri, qaf dal ra. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kita wakaf ke syahr, ra-nya nggak dibaca, syahr, hilang ra-nya. Syahr ada r-nya. Inna anzalnahu fi lailatil qadr, ada r-nya. Yang qad r-nya hilang. Atau ardi, Pak, kata ardi ketika diwakafkan dodnya ambil fil ard, yang fil ard, dodnya hilang. Jadi bacaan seperti ini kita tidak boleh menghilangkan satu huruf Al-Quran, hukumnya haram. Yang pertama. Yang kedua, di ayat ini, di surat ini ada dua kata lahab. Yang pertama, tabbat yada abi lahabin. Yang kedua disebutkan sayasla naron zata lahab. Ada dua lahab. Pertama tabbat yada abi lahabin. Kedua sayasla naron zata lahab. Bedanya apa di sini? Perbedaannya artinya sama saja artinya. Tetapi para ulama ahli qiraat, ahli tafsir semuanya sepakat bahwa lahabin yang pertama boleh disukun haknya, boleh difathah haknya. Boleh kita baca tabbat yada abi lahabin, difathah lahabin. Yang kedua, boleh disukun hanya tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang kedua, tidak boleh disukun, harus difathah. Sayasla naran zata lahab, yakni zata lahab. Harkatkan hanya. Apa alasannya? Alasannya mereka menjawab, lahabin memang dari sisi kata boleh dibaca dua,
boleh dilahabin, hanya difatahkan, boleh disukun lahbin. Sementara yang kedua, kenapa tidak boleh disukunkan? Saya selama zata lahab, karena kalau disukunkan haknya tidak sesuai fasilah, artinya ujung atau akhir ayat tidak sesuai. Karena surat ini semuanya ada harakat fathah sebelum di akhir. Perhatikan, tabbat yada abi lahabin wa tab, harakat fathah. Yang kedua di akhirnya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, patah lagi sinnya. Yang ketiga, sayasla naran dzata lahab. Andaikan disukunkan tidak sesuai harakatnya, fasilahnya tidak sesuai, makanya wajib dipatah lahabin yang kedua, tidak boleh disukun. Itu hikmahnya. Baik, sekarang kita artikan kita artikan secara perkata dulu Pak ya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat telah binasa. Yada abi lahabin. Yada kedua tangan. Asalnya katanya yadani. Yadani abi lahabin. Asal mula yada ada nunnya di akhir. Jadi dua tangan, yadani. Di sini nunnya hilang. Tidak, tabbat yadani abi. Kenapa dihilangkan? Idofat ke abi. Yada abi lahabin. Telah binasa yada abi lahabin, kedua tangan Abu Lahab. Wa tabba, dan dia benar-benar binasa. Ma aghna anhu maluhu. Ma tidak, aghna berarti, jadi tidak berarti anhu darinya, maluhu hartanya, wama dan apapun kasaba yang telah dia usahakan. Saya sa artinya kelak, sa artinya kelak, yasla dia akan masuk, naron ke dalam neraka, zata yang mempunyai, zata yang mempunyai lahabin gejolak, wa mar'atuhu dan juga istrinya pun akan masuk ke dalam neraka. Hammalatul hatab, dalam keadaan membawa kayu bakar. Sebagian qiraat membaca hammalatul hatab, dibaca dhammah hammalatul hatab, bukan hammalatul hatab. Jadi ada dua riwayat, ada dibaca hammalatul, bisa dibaca hammalatul hatab. Fi jidiha, fi di dalam, jidi leher, haknya di dalam lehernya, hablun terdapat tali, min masad dari sabuk api neraka. Ini makna perkata dari surat Al-Lahab. Kita akan kaji dari awal turunnya surat ini, sejarah turunnya surat ini. Di depan saya ada kitab Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir. Ini Ibnu Katsir, ini Al-Qurtubi. Diterangkan dalam Al-Qurtubi, asal mula turun surat ini, Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di surah Asy-Syu'ara ayat 1, 2, 4 kalau tidak salah. Di Asy-Syu'ara Allah turunkan kepada Nabi ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Artinya wa anzir, hai Muhammad, peringatkan
beri peringatan asyirataka, keluargamu, al-aqrabin, yang terdekat. Asal mulanya kata Allah, hai Muhammad, kerabat-kerabatmu yang terdekat, berilah peringatan kepada mereka. Lalu Nabi setelah turun wahyu ini, diriwayatkan beliau naik ke Bukit Sofa. Bukit Sofa, ada Sofa, ada Marwah ke Sofa. Sebagian mengatakan di lembah Batha. Di lembah Batha, sebagian mengatakan di Sofa. Naik ke sana, apa kata Nabi? Kata Nabi, ya Sabaha, ya Sabaha. Di sini Sahih Bukhari Muslim, ya Sabaha, artinya wahai jamaah, wahai kaumku, wahai sahabatku, wahai keluargaku, ada musuh menyerang di pagi ini. Ada musuh menyerang di pagi ini. Mereka kaget. Faqalu man hadzal ladzi yahdith? Siapa yang teriak-teriak? Kata kaumnya. Mereka menjawab, Muhammad. Muhammad teriak-teriak. Akhirnya karena ini Muhammad, seseorang yang tidak pernah berkata bohong, mereka datang mendatangi beliau. Sampai di sana, kumpul semua. Apa kata Nabi? Ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani Abdi Manaf, ya bani Abdul Muttalib. Kata Nabi. Kata Nabi, ara'aitakum anna khailan takhruju bisabhi hadzal jabal akuntum tusaddiquni? Seandainya ada kuda keluar dari lembah ini, apakah kalian percaya kepadaku? Kata Nabi. Kata mereka, jika engkau yang berkata, kami percaya. Terus kemudian Nabi mengatakan, fa inni nazirul lakum baina yaday adzabin syadid. Sungguh aku akan memberikan kalian peringatan tentang adanya azab Allah yang keras. Jadi intinya Nabi memberi peringatan akan ada azab dari Allah Ta'ala seandainya mereka tidak menyembah Allah Ta'ala. Mendengar ini, datang Abu Lahab dan berkata, tabban laka ya Muhammad, tabban laka, celaka kau Muhammad. Ini gara-garanya Abu Lahab berkata, tabban laka, celaka kau Muhammad. Akhirnya turunlah tabbat yada abi lahabin wa tab, binasa kedua tangan Abu Lahab. Sebagian mengatakan bukan ini riwayatnya, tetapi pernah suatu hari Abu Lahab membawa batu, tujuannya melempar Nabi. Tapi ternyata gagal, tidak mampu dia melempar, terhalang oleh penghalang. Dikatakanlah tabbat yada abi lahab, binasa kedua tangan Abu Lahab, tidak mampu menerobos tangannya batunya kepada Nabi SAW. Ini sejarahnya turun surat Al-Lahab. Dalam kitab Al-Qurtubi, ketika turun surat ini bertepatan dengan ucapan Abu Lahab tabban laka, istrinya Abu Lahab dengar ada katanya Muhammad dapat wahyu, isinya tabbat yada abi lahab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Istrinya marah, istrinya kurang ajar Muhammad nih katanya, mengatakan tabbat yada abi lahab.
Disebutkan di sini ketika itu istrinya datang kepada Rasulullah SAW, sementara beliau sedang duduk bersama dengan Abu Bakar Siddiq, duduk berdua. Datang istrinya, dan di tangannya istrinya ada sebuah batu. Ada batu di tangannya. Lalu kata Abu Bakar Siddiq, "Hiya aqbalat." Dia datang ke sini, wahai Muhammad, datang ke sini. Kata Nabi, "Innaha lan tarani." Dia tidak bisa melihatku, kata Nabi. Dia tambah dekat. Lan tarani, dia nggak akan melihatku, kata Nabi. Nah, kemudian Nabi membaca ayat Al-Quran penjaga diri. Cuman tidak disebutkan ayat apa, nggak disebutkan. Disebutkan Nabi membaca ayat penjaga diri. Di antaranya apa? Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum. Ini ayat penjaga diri agar orang lihat kita blank gitu Pak, nggak kelihatan. Perhatikan, waja'alna, kami jadikan, kata Allah, min baini aydihim, di depannya sadda, ada dinding penutup, wa min khalfihim, di belakangnya sadda, ada juga dinding penutup. Fa aghshaynahum, maka kami hilangkan pandangannya. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Kami jadikan, apabila kau baca Al-Quran, kami jadikan antara kamu dan antara orang yang tidak beriman ada sebuah hijab, penghalang. Nah, singkat cerita, begitu dekat istrinya Abu Lahab berdiri di depan Abu Bakar Siddiq, dia berkata, "Inna sahibak qad balaghani annahu yahjuni." Dia nggak melihat, ternyata benar nggak melihat. Katakan ke sahabatmu Muhammad, dia telah mengejekku. Kata Abu Bakar, dia tidak mengejekmu. Seandainya dia di sini, aku sumpah mulutnya dengan batu ini, kata istrinya. Dia nggak melihat. Kurang ajar dia. Tidak tahu saya. Dia nggak tahu saya Muhammad tuh. Saya ini adalah putri dari pemimpin Quraisy. Dia sambil berpaling. Nggak tahu saya dia. Siapa saya? Saya adalah putri dari pemimpin orang Quraisy. Pergi dia, akhirnya apa kata Nabi? Malaikat menutupiku. Jadi ternyata orang yang bisa menghilang itu ditutup oleh malaikat. Itu. Kalau malaikat, kalau bacanya bacaan baik, kalau bacanya bacaan buruk, bukan malaikat yang menutupi, tapi setan. Mantra-mantra yang kita dengar misalnya dibaca terus menghilang dia, itu setan yang menutupi dia, bukan malaikat. Nah, inilah sejarahnya turun surat Al-Lahab. Di sini kita bertanya, kenapa di sini Allah mengatakan yada Abi Lahab, binasa kedua tangannya, tidak semua tubuhnya gitu, tapi hanya dua tangan Abu Lahab yang binasa. Para ulama tafsir menjelaskan hikmahnya Allah mengatakan kedua tangan Abu Lahab, karena kedua tangan ini sering digunakan oleh kita. Sering digunakan kedua tangan, mau ngambil
menyerahkan. Ini tangan biasanya yang digunakan, makanya yang paling sering dipakai yada. Padahal maknanya tidak hanya dua tangan, tapi semua anggota Abu Lahab. Di sini diucapkan dua tangan, maknanya semua tubuhnya. Sama halnya para orang Arab ketika ingin meliputi seluruh hari, siang dan malam, mereka menyebutnya dengan istilah pagi dan petang. Pagi petang ada, Allah mengatakan wadhkurisma rabbika bukratan wa asila, berzikirlah dengan menyebut nama Tuhanmu di pagi hari dan sore hari. Malamnya enggak dong, malamnya, siangnya enggak usah gitu. Artinya kalau disebutkan dua sudut ini, seluruhnya terliputi. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berarti baginya harta dan apa yang telah dia usahakan. Maknanya di sini artinya hartanya Abu Lahab, usahanya Abu Lahab tidak bisa atau tidak berarti bisa menolak azabnya Allah Ta'ala pada hari kiamat. Sebagaimana hebatnya anak-anaknya, sebagaimana hebat usahanya, tidak mampu menolak azabnya Allah Ta'ala pada hari kiamat. Semua anak Abu Lahab tidak ada satupun yang baik, semuanya tidak baik. Disebutkan dalam sebuah riwayat, pernah Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Abbas pernah melihat mereka berantem. Anak-anak Abu Lahab berantem. Pertama berdebat, malah berantem. Ibnu Abbas menjadi wasit pertengahan. Sudah. Ternyata bukan malah benar diislahkan, malah beliau dibanting oleh mereka, dibanting ke tanah. Bayangkan, tidak mau sama sekali mereka diislahkan. Ini bukti bahwa anaknya Abu Lahab tidak ada yang baik. Mesti mending anaknya Abu Jahal. Kalau Abu Jahal anaknya masih ada yang muslim, namanya Ikrimah anak Abu Lahab, atau Ammar bin Hisham, itu anak Abu Lahab. Kalau anak Abu Jahal maksudnya. Kalau Abu Lahab anaknya tidak ada yang muslim, ibunya, istrinya, dia sendiri, semuanya binasa. Artinya sampai mati pun mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Kalau kita katakan Abu artinya kan bapak, Lahab artinya bergejolak, memancar. Kenapa Abu Lahab disebut dengan sebutan Abu Lahab? Padahal nama dia bukan Abu Lahab. Nama aslinya adalah siapa? Abdul Uzza. Abdul Uzza nama asli Abu Lahab. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dia termasuk pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adik dari Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi dengan Nabi pamannya Nabi. Dialah orang yang selalu mengganggu Rasulullah SAW dalam berdakwah. Di sini ada sebuah riwayat bahwa dulu ada seorang Rabi'ah bin Abban Ad-Daili, dia dulu orang jahiliyah, tetapi Islam kemudian. Dia cerita, dulu ketika aku masih jahiliyah dan masih melihat Nabi berdakwah di awal-awal dakwah, Nabi datang ke pasar yang namanya Dzulmajaz. Pernah Nabi datang ke Dzulmajaz, pasar, nama pasar ini.
Nah, di situ beliau memanggil orang-orang, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu, kata Nabi. Wahai sekalian manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan tiada Tuhan selain Allah, maka kalian akan bahagia. Nah, tiba-tiba ada di belakang Nabi seseorang yang cerah wajahnya, juling matanya, berkepang rambutnya. Dia berkata, innahu sabiun kadzib. Wahai orang-orang, ini orang pendusta, pembawa agama baru. Kata Rabi'ah bin Abbad, aku bertanya kepada bapakku, bapak siapa orang ini? Dia pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Nah, di sinilah disebut Abu Lahab karena wajahnya paling bersinar gitu. Wajahnya bersinar Abu Lahab. Sebagian mengatakan bukan karena itu, tapi karena nama aslinya itu Abdul Uzza. Abdu penyembah, Uzza berhala. Abdu Uzza penyembah berhala. Karena dia penyembah berhala, yang mestinya Abdullah, ini Abdul Uzza, maka dia sama dengan menjadi induk dari api yang bergolak. Dia adalah bapaknya ahli neraka yang bergejolak, karena nama dia Abdul Uzza. Yang kedua, ada sebuah riwayat dari Ahmad dan Tabrani, masih dari Rabi'ah bin Abbad Ad-Daili. Beliau mengatakan, ketika aku bersama dengan bapakku, kala itu aku sudah remaja, kata Rabi'ah, aku melihat Rasulullah SAW mendatangi setiap suku dakwahnya, didatangi setiap suku. Sampai di sana beliau berkata, ya Bani Fulan, wahai Bani Fulan, sungguh aku adalah utusan Allah untuk kalian. Aku perintahkan kalian sembah Allah, jangan menyekutuinya. Benarkan aku, bela aku, sehingga aku bisa melaksanakan perintah dari Allah Ta'ala. Setiap kali beliau dakwah selesai, ini orang mengikuti dari belakang terus. Dia berkata, ya Bani Fulan, hadza yuridu minkum an tastakhul Lata wal Uzza. Hai Bani Fulan, orang ini ingin memecat Tuhan kita Lata dan Uzza. Orang ini ingin memecat jin-jin teman kita dari Bani Malik bin Uqaish. Orang ini membawa agama yang bid'ah dan dolalah. Jadi ucapan Abu Lahab ada seperti itu, Pak. Orang ini membawa ajaran bid'ah dan dolalah, menyesatkan dan bid'ah. Nah, kemudian aku bertanya, Bapak siapa orang ini? Setiap Nabi datang ke satu penduduk dakwah, ujung-ujungnya dia ngomong, ini ahli bid'ah, dolalah, ini sesat, ini agama baru, ini pendusta, banyak-banyak omongannya. Nah, akhirnya di sini kata Abu Lahab, fala tasma'u lahu wa la tattabi'u. Jangan dengarkan dia dan jangan ikuti dia. Kata bapaknya, dia adalah Abu Lahab. Itulah hikmahnya dikatakan Abu Lahab, bapak Lahab, artinya wajahnya yang bersinar di antara semua orang. Dan dia ganteng, Pak Hasan, cakep orangnya itu, tapi matanya juling, rambutnya sebagian riwayat tebal, bukan kepang, tebal rambutnya, berkepang. Itulah Abu Lahab. Nah, kemudian di sini dikatakan ada yang mengartikan ma'agna anhu maluhu wa makasab, tidak berarti harta dan juga usahanya. Ada yang mengartikan wa makasab dengan walad, artinya tidak berarti tidak berguna harta dan anaknya, makasab. Tidak berarti harta dan juga usahanya, bukan usaha tapi anaknya.
Sebagaimana sebuah riwayat di sini dari Ibnu Mas'ud, Rasul bersabda, ketika Nabi mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Ta'ala, apa kata Abu Lahab? Dia berkata, in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqa fa inni aftadi nafsi yaumal qiyamah minal azabi bimali wa waladi. Kata dia, seandainya keponakanku benar omongannya, maka aku akan tebus diriku di hari kiamat dengan harta dan anakku, kata dia. Bukan usaha tapi anak. Makanya disebutkan wa makasab, makna lain adalah wa makasab dan anaknya, bukan usahanya. Menurut Ibnu Mas'ud. Nah, ketiga kita baca sayasla naron dzata lahab. Sayasla naron dzata lahab. Kelak Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka yang bergejolak. Tidak hanya dia saja, wa mar'atuhu, juga istrinya. Istrinya dan Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka yang bergejolak. Di sini yang menarik Pak, ada ayat mengatakan hammalatal hatab. Dalam keadaan istrinya di hari kiamat hammalatal hatab, membawa kayu bakar. Ketika Abu Lahab di neraka, istrinya di neraka. Nah, yang menarik istrinya bawa kayu bakar. Hammalatul hatab. Bukan hamil. Hamil kan bawa, hamil yang membawa, tapi hamma, banyak membawa. Jadi ada kata hamil, ada kata hammal. Kalau hamil hanya membawa saja, membawa paling berapa biji. Tapi kalau hammal ini adalah sigat mubalaghah, artinya sering membawa kayu bakar. Diriwayatkan ketika Abu Lahab disiksa di neraka, istrinya bawa kayu bakar. Untuk apa? Dilempar ke Abu Lahab biar tamat gede apinya. Setelah itu balik lagi, bawa lagi, lempar lagi. Disebutlah hammalatul hatab, sering bawa kayu bakar untuk dilempar ke suaminya sendiri. Ini makna pertama dari hammalatul hatab. Yang kedua, ada yang mengatakan makna hammalatul hatab di sini ialah tamshi bin namimah. Ini dari riwayat dari Mujahid bahwasanya makna hammalatul hatab tamshi bin namimah. Dia suka membawa omongan-omongan yang isinya mengadu domba. Artinya itu hammalatul hatab artinya bukan bawa kayu bakar, tapi suka mengadu domba orang-orang. Ini diaduin sama sini. Yang ketiga, ada yang mengartikan juga di sini makna hammalatul hatab ialah dari Dohak, bahwasanya dia dulu sering meletakkan ranting berduri di sepanjang jalan yang Nabi lalui. Nah ini dibawa kayu bakar kan, ranting-ranting, ditaruhlah duri di sini, duri di sini. Disebutlah hammalatul hatab. Ranjau. Yang ketiga, ada yang mengatakan juga satu tadi kan, yang kedua, yang keempat sekarang. Yang keempat ada yang mengartikan, jadi asal mula dikatakan hammalatul hatab, istrinya ini pernah mencela Nabi. Kata dia, Muhammad fakir, Muhammad orang yang fakir. Dihina Nabi, dicela. Nah, ternyata suatu hari dia pernah terlihat membawa kayu bakar. Kayu bakar, nggak sering, sekali pernah terlihat bahwa dia pernah bawa kayu bakar. Nah, kata orang-orang, seandainya dia orang terhormat, orang yang mulia, kenapa bawa kayu bakar? Disebutlah hammalatul hatab, pembawa kayu bakar. Tadinya dia menghina Nabi, ternyata balik hinaannya kepada dia sendiri.
Tetapi dari semua riwayat ini yang paling sahih adalah makna yang pertama, artinya dia membawa kayu bakar dilempar ke Abu Lahab ketika di neraka. Ini yang paling kuat, paling sahih. Dan terakhir di sini, fi jidha hablum min masad. Artinya apa? Di lehernya istrinya ada hablun. Apa hablun? Tali. Hablum minallah wa hablum minan nas. Tali dengan manusia. Artinya apa? Ada hubungan. Ada tali di sini nih. Tapi min masad, dari masad. Apa makna masad? Di situ apa masad? Artinya tali dari apa? Sabut. Sabut apa? Sabut yang dipintal. Mana diterjemah? Masad adalah sabut yang dipintal. Jadi di lehernya istrinya Abu Lahab ada tali dari sabut yang dipintal. Ini terlalu sopan, Pak ya. Sopan banget itu. Sementara mana masad dalam tafsir Al-Quran, Ibnu Katsir mengatakan dari Urwah bin Zubair bahwa al-masad maknanya silsilatun zar'uha sab'una dhira'a, rantai yang panjangnya 70 hasta. Itu masad. Rantai panjangnya 70 hasta. Satu hasta berapa? Setengah meter. Berarti berapa? 35 meteran. Itu ada rantai di lehernya sepanjang 30 meter. Mana pertama? Yang kedua diartikan dari As-Sauri. Beliau mengatakan makna masad ialah kiladah min nar, adalah kalung tapi dari neraka. Itu makna dari masad. Kemudian Sa'id bin Musayyib mengatakan dulu ketika dia masih di dunia, dia mempunyai 3 kalung yang mewah. Jadi isinya ini punya 3 kalung mewah ketika di dunia. Dan dia berkata, la unfiqannaha fi adawati Muhammad. Sungguh aku akan jadikan 3 kalung ini sebagai pencegah dari dakwahnya Muhammad. Aku akan memusuhi Muhammad dengan 3 kalungku ini. Dia bangga dengan 3 kalungnya kan. Mahal, mewah, dengan jual kalungnya itu maka cukuplah untuk memusuhi Muhammad. Nah, gara-gara dia berbangga dengan itu, akhirnya Allah Ta'ala jadikan lehernya diikat dengan ikatan dari neraka, api neraka. Dan sebagian mengatakan di sini di lehernya istrinya Abu Lahab ada hablun min nari jahannam, ada tambang atau tali dari api neraka jahannam, turfa, yang akan diangkat. Dia diangkat lehernya, Pak, diikat, dibelitkan tambang di sini dari api neraka, mau diangkat di mana? Ila syafiriha, ke pinggiran neraka jahannam. Setelah diangkat ke situ, sumayurma biha, dilempar ke bawahnya. Jadi angkat lagi lehernya, taruh di pinggir neraka jahanam, lempar ke bawah sampai ke dasarnya. Dia nggak berhenti, terus lagi, ambil lagi, terus begitu terus, nggak ada hentinya. Lempar lagi. Auzubillah. Nah, inilah makna dari ayat yang mulia ini. Dan sebagai penutup, di sini para ulama mengatakan surat ini adalah sebuah mukjizat yang jelas dari Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahwasanya dengan tegas Allah katakan kepada beliau lewat lisan beliau bahwasanya Abu Lahab dan istrinya mereka selama-lamanya akan di neraka, tidak akan pernah beriman kepada Allah Ta'ala. Beda dengan yang lainnya seperti Hamzah pamannya Nabi, Abbas pamannya Nabi, mereka Islam. Sofiyah bibinya Nabi,
Sofia, Hamzah, Abbas Islam semuanya, tapi Abu Lahab atau Abdul Uzza dia tidak Islam sampai mati. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya? Mangga. Waalaikumsalam. Tadi mencermati penjelasan Ustaz tuh, yang tentang Abu Lahab lalu mengikuti Rasulullah ya, mengatakan macam-macam, terus sampai kata-kata bid'ah pun juga keluar dari Abu Lahab. Jadi kan kalau saya ini masih orang awam Ustaz. Iya. Nah, setahu saya bid'ah itu tahunya kalau nggak ngikuti sunnah Rasul, ya bid'ah kan gitu. Sekarang Abu Lahab memang, jadi sebetulnya bid'ah itu apa sebenarnya? Bid'ah itu satu kata yang diambil dari kata ibtada'a, ya betadi'u ibtida'an bid'atan. Nabi tidak pernah mengatakan bid'ah itu ini definisinya seperti ini, tidak pernah. Para ulama menjelaskan bid'ah adalah hal yang baru, sesuatu yang baru yang tidak ada pernah terjadi sebelumnya, itu bid'ah namanya. Hal yang baru. Nah, siapa yang penemu pertama, apapun macamnya, ada orang bikin kue baru nggak pernah ada, itu bid'ah, hal yang baru secara bahasa. Secara bahasa, makanya Abu Lahab ini mengatakan ini ahli bid'ah, artinya belum ada sejarahnya. Ada yang mengatakan sembahlah Allah. Siapa Allah? Dia katakan ini bid'ah, hal yang baru, asing bagi kita. Jadi kalau kita bicara bid'ah, banyak Pak bid'ah itu. Ini komputer, ini HP, kemudian apalagi Facebook, bid'ah karena hal yang baru. Jadi nggak ada zaman Facebook, live streaming Nabi Facebook, nggak ada. Jadi kalau kita bicara bid'ah itu, bid'ah secara umum adalah hal-hal yang baru. Tapi secara syar'i, bid'ah ialah sesuatu yang benturan dengan Al-Quran dan hadis. Amal yang benturan dengan Al-Quran dan hadis itulah bid'ah yang disebut dengan dolalah. Al-Imam Syafi'i mengatakan bid'ah terbagi dua. Syafi'i, yang pertama ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Bid'ah hasanah bid'ah yang baik, ada yang yang dolalah yang sesat. Kata Syafi'i, bid'ah hasanah ialah bid'ah hal yang baru yang tidak ada zaman Nabi, tetapi ada dukungan dari Al-Quran atau As-Sunnah secara umum. Secara umum ada. Maka ini dikatakan bid'ah yang hasanah. Nah, kalau yang dolalah ialah bid'ah yang memang definisinya sesuatu yang benturan, tidak ada dari Al-Qur'annya, tidak ada hadisnya, apalagi Nabi SAW. Itu baru dikatakan bid'ah yang dolalah. Coba cari di Al-Qur'an apa itu bid'ah, nggak ada. Atau hadis Nabi nggak ada. Nabi hanya mengatakan kullu bid'atin dolalah. Mana definisinya? Nggak ada. Maka ketika ditanya seseorang apa itu bid'ah, apa mana bid'ah sebetulnya? Dan dari mana sumbernya bid'ah ini? Kalau ayat Al-Quran sebutkan ayat-ayat berapa? Bid'ah itu seperti ini, sehingga ada. Nabi hanya mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Kan? Nah, kalau misalnya bid'ah semua sesat, kenapa Nabi tidak mengatakan kullu bid'atin finnar? Maka disekat-sekat. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Disekatkan, enggak dikatakan kullu bid'atin finnar, tapi disekat dulu. Kullu bid'ah dolalah. Jadi hampir semua bid'ah dolalah. Al-Imam Nawawi mengatakan kullu bid'atin dolalah maknanya adalah tidak semua bid'ah dolalah. Ba'du kulli bid'atin dolalah. Lihat Sharh Muslim, beliau mengatakan makna di sini bukan kullu itu semuanya, tapi ba'du. Sama hanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin. Dalam surah Al-Anbiya Allah mengatakan wa ja'alna, kami jadikan minal ma' dari air. Kami jadikan dari air kulla syai'in, ada kullan ya. Kami jadikan dari air kulla syai'in, setiap perkara. Kalau kita artikan semua perkara dari air, bagaimana dengan malaikat? Bagaimana dengan jin? Bagaimana dengan setan? Mereka kan bukan dari air. Oh, ternyata di sini wa ja'alna min ba'di kulli syai'in minal ma'.
Atau ayat yang lain mengatakan apa tuh? Lupa ayatnya tuh. Jadi intinya kullu ini tidak semua makna kul seluruhnya. Jadi ada kul kulliyah, ada kul majmu'. Jadi kalau kita bicara dengan bid'ah ini, bid'ah adalah hal yang baru. Makanya pantas Abu Lahab mengatakan jangan ikutin dia ahli bid'ah. Pantas, kenapa? Karena ini ucapan nggak pernah terdengar telinga kita. Nenek moyang kita nggak pernah bicara seperti ini. Dikatakan bid'ah itu. Itu maknanya seperti itu. Jadi jangan sampai dikatakan, oh berarti orang yang mengatakan ini Abu Lahab. Bukan. Enggak. Jangan sampai kita Pak. Jangan sampai ada orang kita langsung larinya ke sana. Enggak. Artinya secara makna bina seperti itu, secara maknanya. Ada yang lainnya? Ada lagi. Ya. Jadi kan saya sempat dengar semua bid'ah dollar. Jadi itu yang saya dengar gimana kira-kira? Hampir semua dollar atau semua dollar lah sebetulnya? Iya. Jadi hampir semua, bukan hampir, sebagian bid'ah itu dolalah, sebagian bid'ah dolalah. Jadi ba'du kulli bid'atin dolalah, sebagian setiap bid'ah itu sesat, sebagiannya. Berarti bukan semua ya? Enggak, ada sebagian yang baik, ada sebagian yang, bahkan pencetak pertama bid'ah hasanah adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, seorang sahabat Nabi, zaman Nabi tarawih tidak berjamaah. Tidak berjamaah. Mereka Nabi datang ke masjid, sahabat ngikutin, bukan berjamaah, bukan masing-masing. Allahu Akbar, itu juga Allahu Akbar, ini Allahu Akbar, masing-masing, enggak ada berjamaah, enggak ada. Ya jangan dikatakan Nabi masuk ke masjid diikuti sahabat berjamaah, tidak, masing-masing mereka. Akhirnya ketika zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, beliau melihat si A sholatnya di sana, si B di sana, ini sini, kayaknya nggak asik nih, nggak mantap. Nah akhirnya dia panggil sahabatnya, coba kita berjamaah, satu komando saja, satu imam. Ya anda kan berjamaah tarawih, Allahu Akbar, sholat kan? Apa kata Umar setelah itu? Ni'matul bid'ah hadhihi. Ni'matul bid'atu hadhihi. Inilah sebaik-baiknya bid'ah. Artinya Nabi nggak pernah melakukan itu. Ini bid'ah yang mantap nih, kebersamaan terasa itu. Para Nabi tidak melakukannya itu. Ini hal yang bid'ah yang baru, tapi hasanah yang baik. Contoh lain sekarang Pak, Al-Quranul Karim. Apakah ada zaman Nabi Al-Quran? Tidak ada. Kapan terjadi dibukukan Al-Quran itu? Kalau perintah untuk disatukan zaman Abu Bakar, minta Umar bin Khattab datang ke beliau, Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar, 70 orang hufaz penghafal Quran telah meninggal, telah gugur di medan perang. Bagaimana ke depannya seandainya Al-Quran tidak dibukukan? Bagaimana nasib umat ke depan? Kata Abu Bakar Siddiq, ini hal yang bid'ah. Nabi tidak mengajarkan dibukukan. Kata beliau, akhirnya kata Umar bin Khattab, seandainya engkau tahu apa yang ada dalam hatiku, pasti kau menyetujuinya, kata Umar bin Khattab. Tidak lama Abu Bakar merenung, iya juga ya. Bagaimana seandainya Al-Quran tidak dibukukan, yang hafal mati, bagaimana umat ke depan? Disetujuilah usulan dari Umar bin Khattab. Lalu beliau panggil Zaid bin Sabit dan lain-lainnya untuk mengumpulkan Al-Quran seluruhnya. Yang dari kulit apa? Itu pun belum ditulis, kumpulkan semuanya, selesai dikumpulkan. Ada namanya khat Utsmani kan, Utsman bin Affan, terus menulisnya, tulis. Itu pun tidak bertitik Pak, tidak bertitik, tidak berharkat. Bayangkan, ditulis tapi nggak ada titiknya, nggak ada harakatnya. Bagaimana bisa baca kalau kita ya? Mana ba, mana ta, mana nun sama saja kan? Akhirnya begitu disebarkan, fitnah tersebar. Kacau bacaannya sana sini. Dibuatlah titik pada zaman tabi'in. Titik, kasih titik. Nggak ada harakat tapi titik saja. Masih repot juga, kasih harakat. Zaman sekarang kasih warna. Itu kan bid'ah, itu bid'ah. Nah kalau misalnya kita mengatakan bid'ah semua seperti bagaimana umat akhir zaman nanti?
Nah makanya bidah, benar Imam Syafi'i mengatakan bidah ada dua, ada yang dolala, ada yang hasanah, ada yang sesat, ada yang baik. Sekiranya baik silakan saja. Ma wafaqal Quran wa sunnah itulah hasanah. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, meskipun secara umum itulah yang dikatakan dengan bid'ah hasanah. Tapi kalau tidak sesuai, maka itulah yang disebut dengan sayyi'ah atau dolalah. Wallahu a'lam. Jadi Quran ini masuk pun juga bid'ah ya. Berapanya? Quran yang kita baca sekarang Iya. Ini bid'ah juga. Bid'ah itu. Jadi kalau nggak ada Quran aja gimana kita bisa ngaji? Kita aja udah ada Quran ngaji juga masih nggak betul. Jadi nggak semua bid'ah itu dolalah ya. Iya, makanya itu. Kali lagi. Ini yang untuk istilahnya cara baca yang baik untuk ya surah ayat ketiga Ustaz. Itu kan ada saya selana Zatalahabin sini ya, ada zatalahab. Apakah di wasol atau di waqaf gitu? Saya selanarong zatalahabin atau zatalahab. Di sini boleh di waqaf, boleh di wasol. Kalau di wasol berarti imro'ah ini ikut maknanya ke yasla. Sayasla si Abu Lahab akan masuk ke neraka, wa mar'atuhu dan juga istrinya masuk ke mana ini. Secara makna kita harus mewasol. Secara makna Pak. Sayasla naran zata lahabin wa mar'atuhu. Maknanya jadi pas. Abu Lahab dan istrinya akan masuk ke neraka. Tapi secara bacaan qiraat. Jadi kita qasdunya, tujuan kita adalah waqafnya ini. Sesuai dengan waqaf. Tambat yada abi lahabin wa tabb. Nah, waqaf kan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Indah. Sama juga. Yang ketiga, sayasla naran dzata lahab. Nah, jadi sesuai semuanya. Ini qiraat boleh. Sama seperti orang baca surat Al-Qadar. Ada sebagian baca tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Terus salamun hiya. Ada yang muwasal min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta al-sulh. Ada juga yang min kulli amr berhenti. Salamun hiya hatta. Nah, kalau kita tujuan bacanya biar indah dibaca, ro semuanya, waqafkan di situ. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ro ada kan? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kan? Makli tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Semuanya kan? Jadi ada dua pembacaannya. Boleh di waqaf, boleh di wasol. Kalau tujuan makna, wasolkan. Kalau tujuan qiraat agar indah didengar, itu di waqaf saja. Allah alam. Yang tadi hamalah sama dengan makna mubalagah masih mubalagah. Kenapa? Yang tadi kata hamalah. Iya. Itu tadi kan sedang sigat mubalagah. Sama kalau dia lebih makna mubalagah. Iya, mana mubalaghah? Iya. Jadi kalau mana mubalaghah, hammalatul hatab. Di sini artinya apa? Hammalatul hatab. Pembawa kan? Pembawa. Kalau mana mubalaghah bukan pembawa. Sering membawa kayu bakar. Itu hammalatul hatab. Kalau hamilatul hatab hanya bawa saja. Jam berapa sekarang? 9 ya. 9. Iya. Betul. Oh, Bapak baru kenal ya, Uzza? Hamba berhala.
Iya, abdu itu penyembah. Hamba atau penyembah, Uzza berhala. Ada berhala namanya Uzza, berhala besar. Uzza. Apa yang tersembunyi dari situ ya, karena bapaknya kan Abdul Muthalib pernah memberi nama anak-anaknya, ada nama yang bagus, ada Abdullah, ada Imran, ada Hamzah, ada Abbas. Nah, kenapa satu anak itu diberi nama Abdul Uzza? Wah. Itu rahasia. Iya, emang sudah di sananya Pak begitu. Kan di zaman Abdul Muthalib belum Islam juga tuh. Kenapa? Akhirnya Abdul Uzza kan ini ke Uzza. Masalah kan kalau zaman belum ada. Iya, kalau sebelum zaman Nabi diutus itu tidak ada nama Islam, ada juga fatrah, zaman fatrah. Sebelum Nabi diutus, mereka hidup zaman fatrah, zaman kosong dari Nabi. Ini Abdul Uzza itu ya Abdullah sekarang kan begitu. Artinya gitu. Enggak, Uzza itu memang khusus penyembah Ini kan berhala. berhala. Jadi berhala itu kan sesuatu yang mulia. Jadi dengan menjadikan anak Abdul Uzza itu namanya udah mulia banget tuh zaman Abdul Muthalib. Ini saya mau tanya lagi. Abdul Uzza itu zaman sebelum Rasulullah itu udah mulia banget. Karena tadi kita bilang kita kira apa kan? Gelar kehormatan, panggilan kehormatan. Udah mulia banget. Dan tidak hanya di Al-Quran, ada sebuah riwayat dari Al-Qurtubi, dari Al-Qalam, pena, kolam, di antara awal yang dia catat sebelum Allah ciptakan langit bumi adalah apa? Tabbat yada Abi Lahab. Tidak dikatakan tabbat yada Abil Uzza, tidak. Tapi Abi Lahab. Abi Lahab. Di Al-Quran nggak dikatakan Abdul Uzza, yang masyhur adalah Abu Lahab. Mungkin bisa jadi seperti itu mungkin alasannya. Karena mungkin zaman dulu itu Abdul Uzza adalah nama yang terhormat kan, yang bagus. Padahal dari maknanya kalau zaman sekarang itu sangat menghinakan. Penyembah Uzza gitu. Nah, untuk sejarahnya bagaimana dinamakan itu wallahu alam. Kenapa sampai dia disebut dengan Abdul Uzza? Bagaimana ceritanya wallahu alam. Yang jelas dalam kolam ada tulisan tabbat yada Abi Lahab. Siapa Abu Lahab ini? Namanya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Tanda-tandanya apa? Dia adalah orangnya cerah wajahnya, juling matanya, tebal rambutnya dan berkepang. Itu Abdul Uzza. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya mohon maaf kepada jamaah siapapun yang merasa tersinggung. Bukan tujuan kami menyinggung, bukan. Ini hanya menjelaskan apa yang ada dalam kitab ini. Tidak ada satu sedikit pun menyinggung kepada siapa-siapa. Mohon dimaaf dan dimaklumi semuanya ya. Jangan sampai kita menuduh. Tetap ada ikhwan para jamaah sekalian. Siapapun yang mengaku nama atas nama siapa, terus kemudian ada kaitan dengan kajian-kajian kita, jangan langsung disalahkan mereka. Mereka ikhwan kita, saudara kita. Umat Islam sekarang akhir zaman harus bersatu, jangan terpecah belah. Ya, beda paham sudah biasa beda paham itu. Karena Nabi mengatakan sendiri, ikhtilafu ummati rahmatun. Beda paham umatku rahmat bagi umatku. Artinya apa? Kalau kita merasa keberatan dengan pendapat yang A, bisa ambil pendapat yang B. Artinya jangan kekeh pendapat kita ini aja. Banyak pendapat. Ya, mereka ikhwan kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.